Saya selama ini membayangkan saja. Semua yang terjadi saya tidak pernah berpikir Shalom. 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 Pertama-tama saya mengucap syukur pada Tuhan. Pada Tuhan kesempatan ini ya bukan saya membahas sambutan, saya akan diberi kesempatan untuk sambutan. Tapi saya dikasih kesempatan untuk saya bersaksi. Atas kesaksian saya sampaikan. Kesempatan ini adik-adik mahasiswa, mahasiswi, jemaat wilayah Jayapura Kerom Jawa Kimo, tapi juga Tabi pada kesempatan ini hadir. Semoga ya bisa diterima atau dengar, ya minimal dengarlah. Pertama-tama saya mengucap syukur pada Tuhan. Saya selama ini membayangkan saja. Semua yang terjadi saya tidak pernah berpikir saya kuliah di dulu STIA, sekarang Universitas Otto dan Geisler. Setelah saya selesai kerja, selesai kuliah, saya akan kerja. Saya kapan diangkat, saya akan kerja seperti apa, saya tidak pernah pikir. Ikut kuliah, ikut saja. Setelah saya wisuda, 3 bulan setelah wisuda ada pengangkatan pegawai, saya diangkat pegawai. Setelah diangkat pegawai di situ saya melamar. Kemudian saya ikut tes. Saya termasuk teman-teman 2000 angkatan 2400 pegawai waktu itu tahun 1997. Setelah saya diangkat, saya penempatan di bagian keuangan sekretariat daerah di Kabupaten Jaya, bagian keuangan. Saya kerja di situ, saya di rolling di bank, rolling ke keuangan lagi, rolling putar-putar di situ saja. Lalu saya dikasih kesempatan, saya ikut kuliah. Saya harus ambil S2 di UGM. Pulang, kembali kerja lagi di situ. Jadi saya pergi dulu staf biasa, saya kembali pulang kepala bagian keuangan. Kepala bagian keuangan di Jaya, saya kerja selama 5 tahun. Setelah 5 tahun kerja, saya putar di situ dari bidang ke bidang 3 kali saya rolling di situ. Baru saya pindah di Lanijaya. Saya pindah di Lanijaya. Saya kerja 6 tahun kepala keuangan di Lanijaya. Setelah 6 tahun kepala keuangan di Lanijaya, saya di rolling lagi kepala BKD di Lanijaya. Badan Kepegawaian Daerah selama 4 tahun. Selama 4 tahun saya kerja di BKD Lanijaya sampai hari ini masuk 1 tahun 2 bulan Sekda Lanijaya. Belum sampai 2 bulan, 1 tahun 2 bulan, sisa selisih berapa hari baru saya dilantik
dari Sekda dilantik PLH, maaf, bukan dilantik tapi PLH. Saya bekerja PLH Bupati 5 hari. Saya dengan Bupati, mantan Bupati lakukan serah terima jabatan. Itu sekitar 1 minggu yang lalu. Tiba-tiba saya mendapat, tidak ada surat, tapi Pak mantan Bupati bilang, kawan tunggu di Jakarta. Jadi saya berangkat di Jakarta. Setelah saya di sana baru saya dapat surat khusus. Saya mendapat surat khusus ini, semua keluarga tidak tahu. Pak mantan Bupati, teman-teman di Lanija semua tidak tahu. Saya dapat surat karena ada instruksi dari Menteri, surat ini tidak boleh bocor, istri tidak boleh tahu. Saya pegang saja selama beberapa hari di sana. Setelah itu mereka ikut pantau Pak Gubernur, sudah di Papua, belum pantau-pantau sampai dikasih batas waktu tanggal 24. Tanggal 24 Mei. 22, 23, dan 24. Jadi Presiden kasih kesempatan kepada Gubernur selama 3 hari harus lantik 5 bupati. Tapi karena Bapak Gubernur berhalangan ke luar negeri karena beliau menjalani pengobatan kesehatan ke luar negeri, sehingga dari tanggal 24, maka 24 sore mereka tarik dengan radiogram Menteri, tarik bahwa akan dilakukan pelantikan oleh Menteri langsung. Jadi tanggal 27 kami dilantik. Kami ada 5 orang dilantik. Saya juga tidak tahu karena dia yang disuruh pergi saja, jadi saya tunggu di sana. Ternyata ada surat yang memang saya dapat, tapi Menteri bilang jangan kasih tahu siapa-siapa. Jadi kirim juga tidak terima surat, hanya WA. Itu. Keluarga dekat macam Pak Dopen, Pak Dewan ini tidak tahu. Berapa kali ketemu di Jakarta tidak tahu. Bapak asisten 1 tidak tahu. Semua keluarga tidak tahu, yang dekat Robi tidak tahu. Sampai terakhir baru saya kasih tahu besok pelantikan karena sudah positif. Jadi adik-adik mahasiswa jemaat Keiran termasuk di sini, jemaat wilayah Persatuan Gereja Baptis wilayah Jayapura Kerom, Yahukimo, dan ya mungkin teman-teman dari jemaat Baptis juga, tapi dari wilayah Tabi perlu dengar kata-kata saya. Saya tidak tahu, saya bilang saya hanya kuliah, kerja, tapi saya tidak tahu. Nanti saya kerja baru nanti akan apa, saya tidak tahu. Sampai terakhir ini mungkin jabatan terakhir atau akan ada lagi, saya tidak tahu juga. Jadi kami tanggal 27 dilantik itu mungkin itu Tuhan sudah atur seperti itu. Dari kuliah, dari kerja yang kecil sampai besarnya Tuhan sudah atur seperti itu. Saya yakin sekali. Karena itu ya terima kasih Tuhan. Tuhan tidak melihat, ya Tuhan tidak melihat, tapi sehingga yang kita yang diam terus tenang terus percaya Tuhan juga perhitungkan. Jadi ternyata Tuhan juga perhitungkan itu. Karena itu warga Jayapura, keluarga besar Persekutuan Gereja-Gereja Baptis wilayah Jayapura, Kerom, Yahukimo, dan juga keluarga besar Persekutuan Gereja-Gereja Baptis teman-teman dari West Papua wilayah Tabi bisa ikuti, terutama mahasiswa-mahasiswi. Jadi itu pengalaman saya. Saya tidak tahu, tapi Tuhan atur seperti itu. Itu.
Jadi saya rasa ini ada sesuatu yang sangat indah, saya rasa sekali. Pak Bupati, Pak mantan Bupati itu tidak tahu, cuma hanya dengar dari menteri langsung baru ada aturan sekarang begini-begini. Pak mantan Bupati tahu. Tapi terima kasih pertama-tama kepada Tuhan sudah atur seperti ini. Kedua, Bapak Gubernur Provinsi Papua dengan jajarannya, dalam hal ini Sekda, Asisten 1, 2, dan 3, Bupati Lanijaya sebagai pimpinan atau atasan saya, ya, atas komunikasi yang bagus antara Bupati, Gubernur, dan Menteri. Ya, kita di bawah tidak tahu, tapi harus jadi begini, sehingga saya mungkin merasa ini adalah semua hasil komunikasi bagus. Saya mendapat kesempatan, ya Tuhan kasih saya kesempatan untuk pimpin 2022 sampai 2025. Kita pemilu lama, jadi kita setiap sesuai dengan aturan yang dikeluarkan dari Menteri Dalam Negeri, kita dievaluasi, dinilai, gitu, wajib lapor. Kalau tidak ada masalah dalam perjalanan ke depan, dalam hal ini tugas kami ke depan adalah memfasilitasi penyelenggaraan pemilu legislatif dan eksekutif di tahun 2024. Dalam perjalanan di bulan Oktober nanti, 16 November 2024 nanti, dan masuk sampai ke 2025, di situ ada pelanggaran-pelanggaran, ada hal-hal yang akan terjadi di situ, ya, antara penyelenggara dan juga para caleg. Nanti akan penyelesaiannya, pengaduan kemana-kemana, waktu akan memperpanjang sampai 2025, itu tergantung. Karena itu saya mengucap syukur sekali. Saya mengucap syukur pada Tuhan, akhirnya saya hanya 1 hari saja datang dari Jakarta. Saya bilang anak-anak saya, ayo menyaksikan, saya akan dilantik di Menteri, jadi ikut semua. Jadi setelah ikut acara pelantikannya, tadi kami tiba dalam keadaan sehat walafiat di Jayapura. Saya berbahagia, tapi seluruh staf, teman-teman pimpinan OPD semua, mereka tidak bisa tinggal di lainnya, mereka gelisah, ikut berangkat semua. Para asisten seluruh di Tiong kosong, mereka semua berangkat. Jadi mungkin dalam berita-berita atau status teman-teman di grup-grup itu sudah pantau itu sudah. Semua pimpinan OPD semua sapu bersih Jakarta. Kalau kabupaten lain tidak, hanya Lanijaya. Jadi mengucap syukur, terima kasih kepada Jemaat Kehiran, pemuda bersama jemaat, tapi juga wilayah persekutuan gereja-gereja baptis wilayah Pura Perong, Yakuimo, dan punya inisiatif melakukan ibadah pada sore hari ini. Saya juga tidak pikirkan bagian ini juga akan ibadah atau tidak, karena teman-teman di sana bilang Pak Lurah dan teman-teman di Tiom itu mereka sudah bersihkan jalan masuk dari Pirime menuju masuk ibu kota, mereka kiri kanan mereka sapu bersih. Tapi kalau di sini saya tidak tahu, mungkin tiba Jayapura langsung Sentani Tiom, ternyata luar biasa. Ini yang namanya kasih Tuhan, yang tadi saya bilang itu yang bagian-bagian ini sudah. Jadi
saya mengucap syukur sekali. Tapi ya ini ya sedikit kesaksian yang saya lihat ini, semua tidak pernah saya pikirkan, saya bayangkan, itu saja intinya. Tapi nanti ke depannya ada tidak, ya mungkin itu masih juga masih tersimpan di sana. Itu. Jadi terima kasih Tuhan, terima kasih kepada hamba Tuhan wilayah Jayapura, Bapak Ketua BPP, PGBP dan jajarannya, Bapak-bapak dosen-dosen teologi, Bapak-bapak DPR, ya dalam ini Pak Dewan dari Lanijaya mewakili teman-teman, Bapak Dewan dari Provinsi mewakili teman-teman, ya Bapak Dua juga kader Bapis, terima kasih sudah hadir, Bapak Jelpit, hamba Tuhan, pemuda yang tadi tidak disebutkan, terima kasih. Ya, kamu akan rasa juga. Kamu rasa, jadi kamu pernah seperti yang saya rasa, mungkin saya akan berlebihan rasa. Kamu mungkin rasa sedikit kan berlebihan, kan saya tidak tahu, itu Tuhan yang tahu. Demikian sampai kesaksian untuk saya. Tuhan berkati kita. Shalom. Wah.